Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Runtuh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Selesai berpamitan dengan Sanum dan Gilang, kini Mas Arif segera berpamitan kepada aku. Mas berangkat dulu ya, Yan. Kalau ada apa-apa langsung kabari Mas. Iya Mas. Aku pun segera mencium punggung tangan Mas Arif, dan setelah itu ikut mengantarkan Mas Arif ke halaman. Karena taksi online yang sudah dipesan oleh Mas Arif sudah menunggu. Untung saja Gilang masih tidur. Coba saja kalau saat ini dia sudah bangun, pasti Gilang akan nangis karena meminta untuk ikut naik mobil. Mas Arif pun segera masuk ke dalam mobil taksi online tersebut. Ada sedikit rasa sedih begitu mobil yang membawa Mas Arif mulai hilang dari pandanganku. Mungkin karena ini adalah momen pertama kalinya Mas Arif pergi dalam waktu yang cukup lama. Ya, 3 hari ke depan kami baru bisa berkumpul dengan Mas Arif. Sanum dan Gilang pasti akan merindukan papanya. Setelah mobil yang ditumpangi Mas Arif berlalu, aku pun segera kembali masuk ke dalam rumah. Baru saja aku merebahkan badanku di samping anak-anakku, tiba-tiba saja teleponku berdering. Halo Bu, Ibu sudah di mana? Halo Nduk, Ibu sudah di terminal. Arif sudah berangkat. Sudah Bu, Mas Arif baru saja berangkat. Ya udah, kalau begitu biar Ibu naik ojek saja ke rumah. Ya udah Bu, Ibu hati-hati ya Bu. Iya Nduk. Ibu pun langsung menutup teleponnya. Karena jarak dari terminal ke rumahku hanya membutuhkan waktu 15 menit, akhirnya aku putuskan untuk menunggu kedatangan Ibu di teras depan. Aduh, rasanya tak sabar lagi ingin segera bertemu dan melepas rindu dengan ibuku. 15 menit menunggu di teras, akhirnya sebuah sepeda motor berhenti tepat di depan rumahku. Aku pun segera berlari mengambil sepeda motor tersebut. Dan benar saja itu adalah Ibu. Beliau nampak masih sibuk menurunkan barang bawaannya bersama dengan bapak ojek yang telah mengantarkannya. Ibu, Nduk. Sehat Nduk? Alhamdulillah sehat Bu. Ayo kita masuk saja Bu. Cucu-cucu Ibu masih tidur Nduk. Gilang sama Sanu masih tidur Bu. Loh, wajahmu kenapa Tondo? Kamu baik-baik saja kan? Ini gara-gara pakai skincare palsu Bu. Skincare mengandung merkuri. Untung saja Yana langsung dibawa Mas Arif ke bidan. Coba kalau Mas Arif gak buru-buru bawa berobat, yang ada malah kulit Yana semakin hancur. Ya Allah, ada-ada saja kamu Nduk. Yang penting sekarang sudah ndak apa-apa kan? Alhamdulillah sudah lebih baik Bu. Ini sudah mulai kering karena sudah dikasih salep. Ya semoga saja cepat sembuh dan bagus lagi kulitnya. Ya sudah kalau begitu. Oh iya, Ibu bawa oleh-oleh buat kamu. Nah, kalau yang ini isinya petai sama jengkol. Ibu juga bawa cabai dari kebunmu juga. Entah berapa kilo cabai yang Ibu bawa dari sana. Yang jelas itu lebih dari cukup untuk disambel selama sebulan lebih. Ini ada cemilan sama jajan juga untuk cucu-cucu Ibu. Seperti inilah jika Ibu berkunjung ke rumahku, semua oleh-oleh dibawanya dari kampung. Bahkan sampai hasil panen pun dibawa. Kalau yang itu apa Bu? Ini baju baru untuk Sarum sama Gilang. Coba kamu lihat ukurannya pas apa enggak. Soalnya Ibu cuma ngira-ngira saja. Wah, bagus sekali Bu. Ukurannya juga pas ini. Alhamdulillah kalau ukurannya pas. Ini Nduk,
Ibu juga ada sesuatu buat kamu. Ibu pun kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tasnya. Lalu kemudian dia membuka kotak tersebut. Dan ternyata isinya adalah sebuah kalung emas. Cantik sekali. Kalung dengan hiasan liontin berbentuk huruf Y sesuai dengan inisial namaku tersebut. Dan itu berhasil membuatku langsung jatuh cinta. Ini buat Diana, Bu. Iya, ini buat kamu. Kamu suka ndak? Suka, Bu. Tanpa diminta, ibu pun langsung memasangkan kalung tersebut di leherku. Sudah lama sekali aku tak memakai perhiasan seperti ini. Aku ingat betul terakhir kali aku memakai perhiasan adalah 1 minggu setelah aku menikah dengan Mas Arif. Ya, waktu itu aku harus terpaksa menjual semua perhiasan emasku, termasuk perhiasan yang diberikan Mas Arif sebagai mahar pernikahan kami untuk pelunasan rumah ini. Semenjak saat itulah aku tak lagi memiliki perhiasan emas. Hanya sebuah anting berbahan perak lah yang kupakai sampai sekarang. Ibu dapat duit dari mana buat beli perhiasan ini, Bu? Alhamdulillah, Dok. Panen di kampung sedang banyak, harga jualnya juga tinggi. Ibu untung banyak. Alhamdulillah, Bu. Terus SPP sekolah Intan gimana, Bu? Sudah tak lunasi semua. Lunas sampai nanti pas kenaikan kelas. Sisanya tak beliin emas buat kamu, buat Intan, sama buat Isna juga kok. Pulang dari sini, ibu mau ke pondok jenguk Isna. Kamu mau ikut apa ndak? Aku masih memiliki 2 orang adik perempuan, Intan dan Isna. Intan masih duduk di bangku kelas 2 SMA, sedangkan Isna lebih memilih untuk nyantri di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Sejak lulus SD, Isna langsung minta agar dimasukkan ke pesantren. Sekarang dia sudah menghafal Al-Quran atau sudah mulai ikut kelas tahfiz. Selama nyantri, Isna hanya diperbolehkan pulang setahun sekali saja, dan itu di saat hari raya Lebaran. Sisanya ibulah yang biasanya menjenguk langsung ke pondok. Ya, Yana sebenarnya kepingin ikut, Bu. Tapi nanti ya, Bu, Yana izin dulu sama Mas Arif. Kabar ibu kalau kamu mau ikut ya. Iya, Bu. Tak lama kemudian Sanum pun terbangun dan dia langsung menangis dengan kencangnya. Wah, cucu nenek, seru ibuku sambil melebarkan kedua tangannya yang hendak memeluk Sanum dan Gilang yang sama-sama sudah terbangun. Gilang yang sudah paham dengan neneknya pun langsung menerima menyambut pelukan neneknya tersebut. Nenek? Sayang nenek, nenek punya baju baru buat kalian. Sanum, mau lihat ndak? Bujuk ibu sambil terus menggendong-gendong Sanum. Sedangkan Gilang sudah duluan ngibrit membongkar oleh-oleh dari neneknya. Akhirnya Sanum pun mulai berani dengan ibu. Dia sudah tidak menangis lagi, dan saat ini masih anteng bersama ibu. Kami berempat duduk di depan TV sambil menikmati oleh-oleh dari ibu. Kita beli sarapan dulu yuk, Bu. Sarapan apa kita? Kita makan bubur ayam saja, ibu mau ndak? Ya sudah, ayo kita sarapan bubur ayam. Sebentar ya, Bu, Yana siap-siap dulu. Aku pun segera berlalu ke kamar, tentu saja untuk memakai foundation agar bintik hitam di wajahku bisa tertutupi. Ya, ini semua aku lakukan sebagai bentuk antisipasi. Karena jika nanti bertemu dengan ibu-ibu di sini, aku tak akan di body shaming oleh mereka karena kulit wajahku yang rusak. Kali ini aku tak perlu dandan terburu-buru seperti biasanya, karena Sanum dan Gilang sedang anteng dengan neneknya. Sudah, Bu, ayo berangkat sekarang. Kami berempat pun segera berjalan menuju perempatan, karena tukang bubur ayam sedang mangkal di sana. Kali ini aku tak perlu menggendong dan mendorong kedua bocilku, karena Sanum sudah berada dalam gendongan ibu, sedangkan Gilang berjalan sendiri sambil terus kugendeng. Beberapa saat kemudian kami telah sampai di tempat bubur ayam. Kulihat Mbak Muti sudah tidak memakai masker lagi. Sepertinya kulit wajahnya sudah sembuh dan sudah kembali glowing lagi. Ada Mbak Yana. Iya Mbak Muti. Itu siapa Mbak? Ini Bu saya, Mbak Muti. Oh alah,
ibunya Mbak Yana ternyata. Saya Muti, tetangganya Mbak Yana, Bu. Saya ibunya Yana, jawab ibu sambil menerima uluran tangan ibu itu. Kalau begitu saya duluan ya Mbak Yana, Bu. Iya Mbak. Mbak Muti pun segera berlalu. Dia nampak buru-buru karena sepertinya dia harus segera berangkat bekerja. Maklum saja karena Mbak Muti adalah seorang janda, jadi mau tak mau dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Buburnya 3 ya Pak? Ditunggu ya Bu. Iya Pak. Tak lama kemudian bubur pesanan kami pun diantarkan. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak. Namun di saat kami tengah asyik makan, tiba-tiba saja pandanganku tertuju pada Bu RT yang baru saja datang memesan bubur juga. Kini Bu RT datang dengan memakai masker, sama seperti dengan yang dilakukan Mbak Muti kala itu. Tanpa ragu aku pun langsung menegur Bu RT. Kok pakai masker Bu RT? Mbak Yana, iya Mbak, ini saya sedang kepengen saja. Gak usah malu-malu Bu RT. Kulit wajah saya juga sama seperti Bu RT. Ini semua gara-gara Mbak Mia Mbak. Bisa-bisanya Mbak Mia jualan skincare KW bermerkuri. Sambung BRT yang langsung melepas maskernya. Ayo Mbak, kita ramai-ramai datangi rumah Mbak Mia. Ajak ibu-ibu yang lainnya juga. Kita tuntut Mbak Mia agar dia mau tanggung jawab. Ayo Mbak Yana, jangan diam. Kita harus minta tanggung jawab. Ya udah, saya ngikut saja Bu RT. Jawabku pasrah karena percuma. Jika aku ikut mendemo Mbak Mia pun tak akan mengembalikan wajahku dalam keadaan semula. Dan yang paling penting adalah kecil harapanku jika Mbak Mia mau ganti rugi. Ya sudah, kalau begitu nanti jam 9 kita kumpul di Mang Jujung. Ya Mbak Yana ya. Biar saya kabarin ibu-ibu yang lainnya juga. Jika Bu RT sudah turun tangan, sudah pasti semua ibu-ibu pasti nurut dan ngikut. Iya Bu RT. Setelah mendapat jawaban dariku, Bu RT pun segera pulang. Dia nampak terburu-buru karena sepertinya dia harus segera mengajak ibu-ibu lainnya untuk berkumpul di gerobak sayur Mas Jujung. Selepas kepulangan Mbak Yana, aku dan ibu kembali menikmati semangkuk bubur ayamku. Nanti mau masak apa Yan? Yana bingung Bu, nggak tahu mau masak apa. Ini adalah salah satu problematika yang selalu dihadapi oleh emak-emak sepertiku, yaitu bingung menentukan akan masak apa hari ini. Gimana kalau ibu masak sayur asam goreng ikan sama bikin sambal terasi? Mau Bu? Bikinin Yana jengkol balado ya Bu? Iya, nanti ibu bikinin. Sebuah lauk sederhana, sayur asam jengkol balado dengan ikan goreng. Menu tersebut adalah menu favoritku sejak dulu. Aku bisa nambah-nambah jika makan dengan menu tersebut, apalagi jika ibu yang memasaknya. Sudah pasti aku akan menghabiskan nasi. Selesai kami sarapan, kami pun segera bergegas pulang ke rumah. Ibu istirahat saja dulu. Ibu mau mandiin cucu-cucu ibu dulu Yan. Gak usah lah Bu, biar Yana saja yang mandikan Gilang sama Sanum. Mendingan kamu ke warung saja sekarang beli bahan untuk dimasak. Ini duitnya. Di dalam dompet tersebut ibu mengeluarkan 2 lembar pecahan 50 ribuan. Udah belanja saja pakai duit ini. Janganlah Bu, Yana pakai duit Yana sendiri. Mas Arif sudah ninggalin uang kok. Udah, sudah pakai saja duit ini. Duitmu itu simpan saja. Ibu yakin? Sudah sana berangkat? Ya udah, kalau begitu Bu, Yana belanja dulu ya. Iya Nduk. Aku pun segera bergegas menuju warung Mas Jujung. Tentunya sekalian untuk ikut andil dalam demo yang akan diselenggarakan oleh Bu RT. Kali ini aku hanya belanja sendirian tanpa harus menggendong Sanum dan mendorong sepeda Gilang. Menitipkan Sanum dan Gilang kepada ibu rasanya lebih tenang dan lebih santai jika dibandingkan menitipkannya kepada Mas Arif. Karena aku yakin jika ibu pasti akan menjaga mereka dengan baik. Berbeda rasanya jika Gilang dan Sanum kutitipkan kepada Mas Arif. Baru beberapa menit ditinggal sebentar saja, rasanya langsung was-was, khawatir dan cemas. Karena sudah pasti mereka akan melakukan hal-hal yang ekstrim, atau paling tidak pasti mereka akan ditinggal tidur oleh Mas Arif. Ya begitu jika bapak-bapak jika disuruh ngomong. Begitu aku tiba di gerobak sayur Mang Jujung, ternyata di sana sudah ramai oleh ibu-ibu. Nah,
Mbak Yana akhirnya datang juga. Tinggal nunggu Mbak Mala saja yang belum datang. Tukas Mbak Muti pada aku. Tunggu saja Mbak Muti, palingan sebentar lagi juga datang. Timpal Mbak Siti pemakai skincare abal-abal yang dijual oleh Mbak Mia. Tapi ampuhnya Mbak Siti, meskipun dia sudah menghabiskan 3 paket skincare sekaligus, sampai sekarang wajahnya tidak mengalami gatal-gatal sepertiku. Ini demonya jadi Bu Ibu? Tanyaku kepada ibu-ibu lainnya. Jadi dong Mbak Yana. Memangnya Mbak Yana gak mau kalau duitnya kembali? Ya, wajar sih. Yang wajahnya sudah rusak parah sampai harus dibawa ke dokter spesialis kulit, ya maklum saja karena gaji suaminya besar. Jadi Bu Atika tak ragu untuk mengeluarkan biaya yang cukup merogoh kocek dalam untuk sekedar berobat ke dokter spesialis kulit. Berbeda denganku, berobat ke bidan Rahma saja harus diperhitungkan oleh Mas Arif dulu. Ya, itulah enaknya punya suami yang punya pangkat ataupun titel dengan gaji yang besar, bisa mencukupi kebutuhan hidup istri. Tidak sepertiku yang harus cukup dengan sisa uang 50.000 rutin setiap bulannya. Ya jelas mau dong Bu Atika. Tak lama kemudian Mbak Mala pun akhirnya tiba. Dia datang sambil menggendong anak ketiganya Arumi. Mbak Mala ini kondisinya lebih parah dariku. Dia hidup ngontrak bersama suami dan anaknya. Dengan gaji suaminya yang hanya bekerja menjadi karyawan pabrik, Mbak Mala harus pandai-pandai ngirit agar semua kebutuhan keluarganya bisa tercukupi. Kita berangkat sekarang saja ya ibu-ibu. Oke Bu RT. Mbak Mia, seru Bu RT begitu pasukan kami tiba di halaman rumahnya. Keluar kamu Mbak Mia. Keluar Mbak Mia, teriak ibu-ibu secara kompak termasuk aku juga. Tak lama kemudian Mbak Mia pun akhirnya keluar. Tapi begitu dia keluar, dia nampak kaget dan terkejut melihat kami. Ada apa ini ibu-ibu? Kami kesini semua meminta pertanggungjawaban dari Mbak Mia karena Mbak Mia telah menipu kami. Mbak Mia sudah menipu kami. Ngakunya jual skincare BPOM, tapi ternyata skincare abal-abal. Gara-gara skincare Mbak Mia, wajah kami jadi rusak parah. Wajah saya juga rusak parah. Timpalku yang ikut menyuarakan isi hatiku. Kembalikan uang kami, demo para ibu-ibu dengan kompak. Mbak Mia yang didemo pun hanya bisa memasang wajah ketakutan. Apakah Mbak Mia mau mengembalikan uang kami? Jangan diam saja dong Mbak, seru Bu RT kepada Mbak Mia. Maaf ibu-ibu semuanya, saya di sini bukan bermaksud menipu, tapi di sini saya hanya sebagai reseller saja. Saya tidak tahu kalau jadinya akan seperti ini. Bohong, Mbak Mia sebenarnya dari awal sudah tahu kalau skincare yang Mbak Mia jual itu skincare abal-abal. Buktinya Mbak Mia sendiri saja nggak mau pakai kok. Timpal Bu Hayati yang wajahnya lebih parah dariku. Kami nggak mau tahu ya Mbak Mia. Pokoknya kami minta uang yang sudah kami bayarkan segera dikembalikan. Setuju. Kalau sampai Mbak Mia nggak mau tanggung jawab, kami akan laporkan kasus ini ke polisi. Kembalikan uang kami Mbak Mia. Dari sini nampak jelas sekali jika Mbak Mia ketakutan. Bahkan dia hampir menangis begitu Bu RT mengancamnya akan melaporkan kasus ini ke polisi. Ditambah lagi sepertinya Mbak Mia sedang di rumah sendirian karena suaminya masih belum pulang kerja. Jadi otomatis tidak ada yang membela dan melindungi Mbak Mia dari serangan ibu-ibu. Oke, ibu-ibu semua, saya akan ganti. Saya akan kembalikan uang kalian semua. Tapi tolong kasih saya waktu sampai 3 hari ke depan. Beneran ya Mbak? Awas saja kalau sampai Mbak Mia ingkar janji, saya akan melaporkan kasus ini dengan kasus penipuan. Saya janji ibu-ibu semua, 3 hari lagi saya akan kembalikan uang ibu-ibu semua. Oke, kalau begitu 3 hari lagi kami akan kesini lagi. Kalau sampai uang tersebut belum ada, kami terpaksa akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Saya janji Bu RT. Ya sudah ibu-ibu semua, 3 hari lagi kita kumpul lagi di warung Mang Jujung ya ibu-ibu. Sekarang kita bubar dulu. Kami pun akhirnya bubar satu persatu. Ada yang langsung pulang ke rumah, ada juga yang kembali ke warung. Seperti aku, Mbak Muti, Bu RT, dan Mbak Mala. Aku segera menyelesaikan belanjaanku karena ibuku pasti sudah menunggu di rumah. Selesai berbelanja, aku pun segera bergegas kembali ke rumah. Saya duluan ya Mbak, Bu. Iya Mbak Yana. Jangan lupa ya Mbak, 3 hari lagi kita kumpul pasukan.
Iya Bu RT. Selesai berpamitan, aku langsung melangkah terburu-buru menuju rumah. Namun di saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja sebuah sepeda motor langsung memepetku dari arah belakang. Dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung berhenti tepat di depanku. Mbak Yana. Ya, rupanya itu adalah Mas Suryo yang baru saja pulang kerja. Malas sekali jika harus berhadapan dengan laki-laki gendut modelan seperti Mas Suryo ini. Bukan apa-apa, masalahnya kita sudah sama-sama berumah tangga, sudah sama-sama memiliki pasangan. Tidak sopan rasanya jika berduaan di pinggir jalan seperti ini. Aku hanya takut digosipkan yang tidak-tidak oleh yang kebetulan melihat kami berdua seperti ini. Apalagi sekarang posisi Mas Arif sedang tidak berada di rumah. Iya Mas, maaf Mas, saya buru-buru. Loh, kok buru-buru toh Mbak? Padahal saya kan mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Yana. Memangnya Mbak Yana habis dari mana? Maaf Mas, Sanum sama Gilang sudah menunggu di rumah. Mbak Yana. Akhirnya aku bisa kabur darinya. Sesampainya di rumah aku pun segera masuk ke dalam. Maaf ya Bu, Yana lama. Lama juga ndak apa-apa Dok. Ibu juga betah di sini sama cucu-cucu Ibu. Ini belanjaannya Bu. Langsung bawa ke belakang saja Yan. Biar sebentar lagi Ibu yang masak. Memangnya Ibu nggak capek? Ibu kan baru saja datang. Masa di sini langsung masak, beres-beres rumah sama jagain anak-anak Yana Bu? Biar Yana sajalah yang masak ya Bu. Biar Ibu saja. Kamu tidurin Sanum dulu, biar Gilang nemenin Ibu masak. Ya udah sudah kalau begitu Bu. Nanti kalau Sanum sudah tidur, biar Yana bantu Ibu masak. Iya Dok. Aku pun segera mengambil alih Sanum dari pangkuan Ibu. Dan setelah itu segera aku bawa Sanum masuk ke kamar untuk segera aku susui. Sambil menyusui, sambil memainkan ponselku. Hari sudah mulai siang, tapi sampai sekarang Mas Arif belum memberi kabar pada aku. Mas Arif kok belum kasih kabar ya? Daripada menunggu kabar Mas Arif, lebih baik aku duluan menanyakan kabarnya. Mas, sudah di mana? Kabarin Yana kalau sudah sampai di Surabaya ya Mas. Seharian menunggu kabar dari Mas Arif, namun Mas Arif tak kunjung mengabariku. Bahkan pesanku pun belum dibaca. Cemas. Ya itulah yang aku rasakan saat ini. Karena Mas Arif tak kunjung menghubungiku. Yana, Dok, iya Bu. Ada apa Bu? Di depan ada tamu yang nyariin kamu. Tamu? Tamu siapa Bu? Ibu juga nggak tahu. Sana temui dulu. Ya, sore ini aku sengaja berdandan karena rencananya aku dan Ibu serta Sanum dan Gilang akan pergi jalan-jalan keluar. Sekedar makan-makan sambil berkeliling di kota ini. Loh, Mbak Mia? Silakan masuk Mbak Mia. Gak usah Mbak, kami di luar saja. Aku dan Mia serta Mas Suryo pun segera duduk di kursi teras yang berada di depan rumah kami. Saya kesini karena ingin meminta maaf ke Mbak Yana perihal skincare itu Mbak. Maaf kalau Mbak Yana merasa tertipu oleh saya. Saya juga nyesel sekali karena mau jadi reseller skincare abal-abal bermerkuri. Karena terus terang saja Mbak, dari penjualan skincare tersebut saya bisa dapat untung banyak. Akhirnya Mbak Mia ngaku juga. Dari awal dia memang sudah tahu jika skincare yang dijualnya adalah skincare palsu, skincare abal-abal yang berbahaya. Itulah sebabnya dia sendiri tidak mau memakai produk yang ia jual tersebut. Dan wajah Mbak Mia yang putih dan glowing bercahaya tersebut didapat karena Mbak Mia memang rajin perawatan di sebuah klinik kecantikan, bukan dari skincare abal-abal tersebut. Tapi keglowingannya tersebut malah ia gunakan sebagai promosi untuk mengiming-imingi pembeli agar tergiur. Seperti akulah contohnya, salah satu pembeli yang iri terhadap wajah glowing Mbak Mia. Dan sesuai janji saya, ini saya kembalikan uang Mbak Yana. Tentu saja tanpa segan-segan aku pun langsung menerima uang tersebut. Terima kasih banyak karena sudah mau mengembalikan uang saya Mbak. Iya Mbak Yana, saya takut sampai dilaporkan ke polisi gara-gara skincare ini. Untuk itu saya terpaksa menjual perhiasan saya untuk ganti rugi. Lain kali jangan seperti ini lagi Mbak Mia. Jangan membahayakan orang lain demi keuntungan pribadi.
Selama aku dan Mbak Mia serius membicarakan masalah skincare, dari tadi Mas Suryo tidak ada henti-hentinya terus melirik ke arahku. Bahkan dia tak takut sekali melempar senyumannya pada aku. Padahal sudah jelas-jelas istrinya berada di sini. Dasar laki-laki genit tak tahu malu. Ingin sekali rasanya ku colok mata Mas Suryo agar berhenti melirikku. Iya Mbak Yana, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Mbak. Sudah mulai pagi ayam. Maafin Mas Nara ya. Maklum di kampung subuh-subuh gini emang banyak ayam yang berkokok. Mari kita tutup jendela dulu. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, sampai mana lagi? Ya sudah, gak apa-apa Mbak Mia. Yang penting Mbak Mia sudah mau ganti rugi. Itu sudah cukup. Kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak. Saya masih harus ke rumah ibu-ibu yang lainnya juga. Iya Mbak. Akhirnya Mbak Mia dan Mas Suryo pun langsung bergegas pulang. Sedangkan aku segera kembali masuk ke dalam. Ibu sudah siap? Sudah Nduk. Ayo kita jalan sekarang. Iya Bu, sebentar ya Bu, biar Yana pesan taksi online dulu. Aku pun segera memesan sebuah taksi online untuk kami. Gilang pasti senang jika tahu dia akan diajak naik mobil. Dengan girangnya Gilang langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Dia memilih untuk duduk di depan bersama Pak Supir. Sementara aku, Ibu dan Sanu memilih untuk duduk di belakang. Mobil yang kami tumpangi pun segera melaju meninggalkan halaman rumah kami. Tujuan pertama kami adalah pasar kuliner. Pasar kuliner sendiri berada di dekat pusat kota. Dulu sebelum kami memutuskan untuk mengkredit sepeda motor baru sebelum Sanu melahir, Mas Arif seringkali mengajak kami ke sini. Di sini ada salah satu makanan favorit kami, yaitu bebek goreng. Ada juga jajanan yang wajib kami beli setiap kami datang ke sini, yaitu serabi durian. Selain itu, di sini juga masih banyak makanan-makanan lainnya, mulai dari makanan Nusantara, Korean food, sampai Western food. Kita makan bebek goreng dulu ya Bu. Kali ini aku berani mengajak Ibu ke sana karena aku sudah mengantongi uang sebanyak Rp700.000, Rp500.000 dari Mas Arif dan Rp200.000 uang ganti skincare Mbak Mia. Harga satu porsi nasi bebek di sini cukup mahal, yaitu seharga Rp70.000. Mungkin bagi orang lain harga tersebut masih terjangkau, tapi bagiku harga tersebut sangat mahal. Karena uang sebanyak Rp70.000 bisa aku belikan 2 bungkus nasi padang 10 ribuan untuk makan pagi dan sore, 20.000 untuk jajan Gilang dan Sanu, dan sisanya yang 30.000 bisa aku tabung. Aku dan Ibu pun segera masuk ke dalam rumah makan tersebut. 2 porsi ya Mas, sama nasi tambahannya 1. Siap Mbak, ditunggu ya. Oke Mas. Di saat sedang asyik menunggu pesanan kami datang, tiba-tiba ponselku berdering. Dret. Ternyata ada sebuah panggilan masuk dari Mas Arif. Alhamdulillah, akhirnya Mas Arif menghubungiku. Halo Mas. Halo Yana. Maaf, Mas baru sempat ngabarin kamu. Mas baru megang HP-an. Karena begitu sampai di Surabaya, Mas langsung ada pertemuan dengan orang penting di sana. Yana cemas Mas. Seharian nunggu kabar dari Mas. Yana sampai khawatir kalau sampai ada apa-apa sama Mas. Sudah nggak usah khawatir. Mas di sini baik-baik saja. Iya Mas. Yana sama Ibu sekarang sedang berada di pasar kuliner Mas. Kami sedang makan bebek langganan kita. Kamu makan bebek goreng Yana? Iya Mas. Memangnya kenapa? Yana, bebek goreng di sana itu mahal. Mas sengaja ninggalin kamu uang lebih itu bukan berarti Mas nyuruh kamu untuk foya-foya seperti ini Yana. Aku di sini kerja keras siang malam sampai harus menginap di luar kota untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi kamu di rumah malah enak-enakan foya-foya dengan ibumu. Ucapan Mas Arif langsung menusuk hatiku. Dari kesimpulannya seakan-akan dia tak suka jika aku sekedar menyenangkan ibuku. Toh aku hanya sesekali membawanya makan enak seperti ini. Lagi pula aku tidak akan menggunakan uang belanja yang Mas Arif tinggali, melainkan menggunakan uang ganti rugi dari Mbak Mia. Mas, Yana kan cuma sesekali saja makan di sini. Sesekali kamu bilang Yan. Mas aja yang nyari duit tidak pernah makan di sana Yan. Karena apa? Karena Mas mikir masih ada cicilan sepeda motor yang harus kita bayarkan. Masih ada kebutuhan anak-anak kita yang harus dipenuhi. Kamu mikir dong Yan. Saat Mas Arif masih mengoceh melalui sambungan teleponnya, pelayan pendatang mengantarkan pesanan kami.
Tak mau menghilangkan selera makananku karena perdebatan dengan Mas Arif, aku pun langsung memutus teleponan Mas Arif secara sepihak. Namun begitu aku mengakhiri telepon dari Mas Arif pun langsung menelponku kembali. Silakan pesanannya, Mbak. Terima kasih banyak, Mas. Singkatnya, setelah kami selesai makan bersama, aku pun langsung bangkit dari tempat dudukku untuk segera menuju meja kasir. Paham jika aku akan membayar makanan kami, ibu pun langsung menahanku. Pakai ini saja, Yan. Simpan uangmu untuk kebutuhan yang lebih penting. Tidak usah lah, Bu. Yan ada uangnya kok. Pakai uang Yuna saja. Pakai ini saja. Ini uang hasil kebun bapakmu, Yan. Sudah seharusnya kamu juga ikut menikmatinya. Tapi Bu, cepetan bayar. Sanum sama Gilang sudah tidak sabar mau keliling lagi, beli jajanan yang enak-enak. Ya kan, Nak? Cucu nenek mau beli apa habis ini? Aku pun akhirnya menurut dengan ibu. Dan setelah itu langsung membayar pesanan kami. Yan, kita mampir ke toko mainan sebentar ya. Iya, Bu. Kami pun segera masuk ke dalam toko mainan yang cukup besar tersebut. Di sana menjual berbagai macam mainan, mulai dari mainan yang berukuran super besar sampai yang kecil-kecil, dari yang murah sampai yang mahal, dan dari bandrol harga jutaan sampai puluhan ribu saja. Tentu saja Gilang begitu antusias dan nampak senang sekali saat kami ajak masuk ke sini. Karena seumur-umur Gilang belum pernah kami bawa ke toko mainan seperti ini. Karena kami biasa membawa Gilang ke pasar malam untuk membeli mainan. Ya tentu saja karena mainan di sana murah dan bisa ditawar. Perhatian Gilang tertuju pada sebuah mobil remote berwarna merah yang berukuran cukup besar. Gilang mau ini? Aku pun segera menurunkan mobil mainan yang ditunjuk oleh Gilang. Namun betapa terkejutnya aku begitu melihat bandrol harga tersebut yang menuliskan sebuah angka sebesar Rp350.000. Ya tentu saja aku tidak mau dan langsung menaruh kembali mobil mainan tersebut. Harganya sangat tidak masuk akal untuk sebuah mainan mobil-mobilan. Padahal biasanya Gilang hanya kami belikan mainan seharga 30 ribuan saja. Tentu saja jiwa iritku menjerit begitu melihat nominal tersebut. Kita beli mainan mobil truk saja ya sayang. Kita beli mobil truk yang besar. Gilang mau itu. Itu harganya mahal, Nak. Emak belum ada uangnya. Gilang mau itu. Ambil saja yang itu, Yan. Biar ibu yang bayar. Tapi Bu, sudah biarkan saja. Pilihkan satu mainan lagi untuk Sanum. Tak enak sekali rasanya jika ibu yang terus-menerus mengeluarkan uang untuk kami. Loh, kok belinya yang ini Toyan? Ambil ini saja yang lebih bagus, ujar ibu seraya mengambil sebuah boneka dalam kotak berwarna pink dengan bandrol harga 130.000. Akhirnya setelah 3 hari di Surabaya, hari ini Mas Arif akan pulang. Pesawat Mas Arif akan berangkat pukul 7 pagi ini, dan kurang lebihnya Mas Arif akan tiba di rumah pukul 10 pagi. Meskipun hanya 3 hari, tapi rasanya aku sudah benar-benar merindukan ayah dari kedua anak-anakku tersebut. Ibu pulang nanti sore ya, Yan? Iya, Bu. Nanti biar Mas Arif saja yang antar ibu ke terminal. Ya, rencananya ibuku akan pulang ke kampung hari ini. Karena Mas Arif sudah pulang dan ibu juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan adikku sendirian di rumah. Setelah beberapa saat menanti kepulangan Mas Arif, akhirnya sebuah mobil pun berhenti di depan halaman rumah kami. Papa! Jagoan Papa. Mas Arif pun langsung mengembangkan kedua tangannya menyambut Gilang dengan pelukannya. Segera aku cium punggung tangannya dan setelah itu dia ambil alih Sanum dari gendonganku. Sudah pulang, Arif? Sudah, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ibu sehat. Pekerjaanmu bagaimana? Lancar kan? Alhamdulillah lancar, Bu. Arif minta doanya ya, Bu. Semoga saja dalam waktu dekat ini Arif segera naik jabatan. Ibu pasti doakan kamu, Rif. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu. Kamu makan dulu. Ibu sudah masak enak tadi. Iya, Bu. Arif mandi dulu. Baru setelah itu Arif makan. Mas Arif pun bergegas mandi sedangkan ibu dan Gilang Sanum sedang asyik membuka oleh-oleh yang Mas Arif bawa. Habiskan uangmu? Mentang-mentang ditinggal duit lebih, tapi malah digunakan untuk Vevo ya.
Ini masih pertengahan bulan, Yan. Mas, gajian masih lama. Kalau sudah seperti ini mau makan apa kita akhir bulan nanti? Kesal dengan ucapan Mas Arif, aku pun lebih memilih diam. Dan setelah itu segera aku keluarkan uang yang ia tinggali, yang aku simpan dengan rapi di bawah tumpukan baju. Lalu aku segera memberikan uang tersebut kepadanya. Ini Mas, uang kamu. Tak aku pakai serupiah pun. Gak usah khawatir kalau uangmu kugunakan untuk berfoya-foya dengan ibuku. Sakit sekali rasanya saat Mas Arif berbicara seperti itu. Secara tidak langsung, dia khawatir jika aku menggunakan uangnya untuk ibuku. Ibuku memang orang tak berada, hanya orang kampung yang tak punya apa-apa. Tapi bukan berarti ibuku tidak sanggup jika hanya untuk sekedar makan enak. Tanpa menunggu jawaban dari Mas Arif, aku pun langsung melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan Mas Arif yang masih berdiri mematung. Aku benci karena Mas Arif bersikap seperti itu kepada ibuku. Berbeda sekali sikapnya jika dengan ibunya sendiri. Jika ibuku akan datang berkunjung, Mas Arif selalu memperhitungkan ongkos, bahkan sampai biaya makan pun ibu selama ini di sini. Tapi jika ibunya sendiri yang akan datang, ia bahkan tak segan-segan meminjam uang sana-sini untuk membiayai ongkos ibunya, mengajak ibu dan adik-adiknya jalan-jalan. Bahkan sampai oleh-oleh untuk ibunya pun dipikirkannya. Jika ibunya Mas Arif di sini, Mas Arif tak segan-segan 3 kali sehari membawa ibunya ke rumah makan. Tapi giliran ibuku yang datang, hanya ku ajak makan nasi bebek seharga 70.000 saja, Mas Arif sudah memperhitungkannya. Tak adil rasanya, karena Mas Arif membedakan sikapnya antara ibuku dan ibunya sendiri. Padahal selama ini ibuku sangat baik dan sayang kepada Mas Arif. Sore ini ibu sudah bersiap untuk pulang ke rumah. Sedih sekali rasanya karena aku harus berpisah dengannya lagi. Ditambah lagi selama aku di sini aku tidak bisa menjamu ibu dengan baik. Malah sebaliknya, ibuku yang terus-terusan mengeluarkan uangnya untuk kami. Mulai dari mainan Sanum dan Gilang, sampai makan kami selama 3 hari pun ibu semua yang tanggung. Ibu pulang dulu ya, Nduk, pamit ibu kepadaku. Dan tanpa sepenglihatan Mas Arif, ibu diam-diam menyisipkan sejumlah uang saku ke dasterku. Ibu langsung memberi kode dengan kedipan mata agar aku diam dan tidak memberitahu perihal ini kepada Mas Arif. Kalung pemberian dari ibu saja tak kupakai, karena sudah kusimpan tanpa sepengetahuan Mas Arif. Terima kasih banyak, Bu, bisikku kepada ibu dengan mata memerah menahan tangis. Tapi akhirnya tangisku pecah juga saat ibu memberikan pelukannya untukku sebagai tanda perpisahan. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nduk. Iya, Bu. Nenek pulang dulu ya. Cucu-cucu nenek di sini jangan nakal. Jagain mama baik-baik ya, ujar ibu kepada Sanum dan Gilang. Tentu saja Gilang pun ikut menangis jejeritan begitu melihat kami menangis. Setelah ibu berpamitan denganku, dengan Sanum dan Gilang, Mas Arif pun langsung mengantar ibu ke terminal. Setelah kepulangan ibuku, aku segera kembali masuk ke dalam rumah. Ku keluarkan uang pemberian ibu dari dalam saku dasterku. Dan setelah aku hitung-hitung, ternyata jumlahnya adalah 1.500.000. Itu nominal cukup besar untukku. Sepertinya ibu memang sedang untung panen banyak. Ditambah lagi panen cabenya yang saat ini harganya menyentuh angka 120.000 per kilonya. Alhamdulillah, sawah peninggalan almarhum bapak untuk anak-anaknya, terutama kedua adikku yang masih sekolah dan nyantren. Ya mungkin ini rezeki mereka. Sebelum Mas Arif pulang, aku pun segera menyimpan uang tersebut. Kusimpan uang tersebut bersama kalung emas pemberian dari ibuku. Semoga saja Mas Arif tidak menemukan keberadaan uang dan kalung emasku tersebut. Karena jika sampai Arif tahu, dia tidak akan segan-segan untuk meminjam uang beserta kalung emasku tersebut untuk membayar cicilan sepeda motornya atau untuk keperluan lainnya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Arif. Ibu pamit ya Arif. Tolong jaga putri ibu dan cucu ibu.
Pamit ibu mertuaku sebelum dia naik ke bus yang akan mengantarkannya ke tujuan. Aku pun segera mencium punggung tangan ibu mertuaku tersebut. Insya Allah Arif pasti akan menjaga amanah ibu dengan baik. Arif minta maaf ya bu, kalau selama ini di rumah Arif belum bisa menjamu ibu dengan baik. Doakan Arif agar cepatnya naik jabatan ya bu, agar keadaan Arif juga bisa lebih baik. Biar kalau ibu main ke sini lagi, Arif bisa menjamu ibu dengan baik. Gak apa-apa Arif, ibu paham sama kondisi kalian. Ibu pasti doakan yang terbaik buat kamu, buat Yana dan cucu-cucu ibu. Ya sudah kalau begitu ibu masuk dulu ya. Iya bu, hati-hati ya bu. Iya Arif. Ibu mertuaku pun segera naik ke dalam bus dengan membawa tas tentengannya. Sementara aku masih di sana menunggu sampai bus tersebut berangkat. Tak lama kemudian bus yang ibu mertuaku pun mulai melaju meninggalkan terminal. Dan setelah itu aku pun segera melajukan sepeda motorku untuk bergegas pulang ke rumah. Di saat sedang fokus mengendarai sepeda motorku, ponsel yang kusimpan dalam saku celanaku tiba-tiba berdering. Aku pun segera menepi untuk segera menjawab panggilan masuk tersebut. Dan setelah kulihat, ada sebuah panggilan masuk dari ibuku. Aku pun segera menjawab panggilan tersebut. Halo bu, halo Rif. Ada apa bu? Ini Rif, ibu sedang butuh uang. Adikmu belum bayar uang buku sekolah. Sudah bisa aku tebak, ujung-ujungnya ibu pasti akan meminta uang padaku. Tapi tak apalah, memang sudah seharusnya seperti itu. Toh beliau adalah ibu kandungku sendiri. Sudah seharusnya aku membantunya. Bapakku memang masih ada, dan saat ini dia masih bekerja di bengkel. Bapak memiliki sebuah bengkel kecil-kecilan yang berada tepat di pinggir jalan. Penghasilan bapak tidak menentu, kadang banyak dan kadang sedikit. Itulah sebabnya kenapa ibuku masih sering meminta bantuan kepada aku. Ibu butuh uang berapa? Transfer saja ke rekening ibu 1.200.000. 800.000 untuk bayar buku, dan sisanya untuk beli ibu daster. Nominal yang cukup besar untuk isi dompetku yang sudah mulai menipis. Ya sudah, besok pagi Arif transfer ya bu. Ya Arif, ibu tunggu ya. Iya bu. Ibu pun segera menutup sambungan teleponnya. Dan setelah itu aku kembali melanjutkan perjalanan ke rumah. Sampai sekarang aku masih bingung. Uang dari mana yang harus kukirimkan pada ibuku ya? Aku masih terus berpikir sambil duduk di teras rumah. Ingin meminjam kepada Joko, tapi sudah pasti Joko tidak memiliki uang, karena hidupnya hanya diabdikan untuk kegiatan remaja masjid. Ingin meminjam kepada salah satu teman kantorku, tapi aku segan. Sebenarnya aku masih mengantongi uang sebesar 1.500.000 dan ada tambahan 500.000 dari uang yang Yana berikan tadi pagi. Jadi total semua 2 juta. Tapi jika aku memberikannya kepada ibu sebesar 1.200.000, itu artinya uangku hanya akan tersisa sebanyak 800.000 rupiah saja. Dan tentu saja sisa uang tersebut tak akan cukup sampai akhir bulan. Sedang apa mas? Tanya Yana yang tiba-tiba datang menghampiriku di teras. 3 hari tak bertemu dengannya, ternyata wajahnya sudah mulai sembuh. Kulit wajahnya sudah mulai normal kembali. Tapi tetap saja, aku sudah tak selera lagi memandangnya. Jujur saja sih, aku itu sudah muak dengan penampilannya dengan setelan daster dan rambut yang awut-awutan setiap harinya. Dan yang paling membuatku ilfil dan jijik adalah bau badan Yana yang selalu kecut karena keringat. Jika tidak bau keringat ya paling mentok bau bawang. Bagaimana aku bisa betah memandangnya dan dekat dengannya jika seperti itu terus? Padahal dulunya waktu Yana masih gadis, dia begitu cantik loh, dan badannya masih bagus. Selain itu juga dia masih menjaga penampilannya. Tapi sekarang lemaknya sudah melebar kemana-mana, sudah tidak enak dipandang sama sekali. Mas sedang pusing Yan. Ibu minta uang untuk bayar buku sekolah adikku. Memangnya berapa butuhnya mas? 1.200.000. Hah? Banyak sekali mas. Lah itu makanya Yan, mas pusing harus dapat uang sebanyak itu dari mana? Sementara mas sudah janjikan mentransfernya besok pagi. Mas kenapa tidak coba pinjam sama teman mas kantor aja? Mas segan Yan. Setelah itu Yana pun diam, dia tak berkomentar apa-apa lagi. Ya sudah kalau begitu Yana masuk dulu ya mas.
Iya, nanti Mas nyusul. Yana pun segera berlalu meninggalkan aku yang masih berpusing di teras rumah. Tak ada pilihan lain. Sejak pagi tadi ibu sudah menagih-nagih uang yang ia minta agar segera ditransferkan. Dan mau tidak mau aku terpaksa memberikan uang untuk biaya hidup kami sampai akhir bulan untuk ibu, tanpa sepengetahuan Yana. Entah makan apa nanti kami di akhir bulan. Yang jelas akan aku pikirkan nanti-nanti sajalah. Yang penting uang buat buku adikku bisa terbayarkan, dan ibuku bisa membeli daster baru seperti keinginannya. Arif sudah transfer ya bu? Sudah beneran Rif? Sudah bu. Ya udah kalau begitu biar ibu siap-siap ke pasar dulu. Ibu pun langsung memutus teleponku secara sepihak. Ya biarkan sajalah. Tak ada salahnya menyenangkan ibuku dengan cara memberinya sedikit uang untuk sekedar membeli daster. Walaupun istriku sendiri selalu menahan dirinya untuk membeli daster baru dan terus menjahit dasternya yang sudah robek agar bisa dipakai kembali. Tapi lagi-lagi ibuku jauh lebih penting dan lebih utama dibandingkan dengan istriku. Terus kenapa lu nikah? Ngeselin banget nih. Siapa namanya? Si Arif. Sini kumpul yang mau jitak Arif. Mas Nara ikut. Oke, kita lanjut. Selesai dari ATM, aku pun segera bergegas kembali ke kantor. Namun saat aku hendak melajukan sepeda motorku menuju kantor, tiba-tiba saja ponselku kembali berdering. Siapa lagi sih ini? Ujarku seraya mengeluarkan ponselku dari dalam saku bajuku. Ternyata ada sebuah panggilan masuk dari Yana. Halo Yana, ada apa? Halo mas, mas bisa pulang gak? Sanum badannya tiba-tiba panas tinggi sampai menggigil mas. Yana takut kalau Sanum sampai kenapa-napa. Waduh, tentu saja aku pun khawatir jika sampai terjadi apa-apa dengan putri kecilku tersebut. Tunggu, mas akan pulang sekarang. Kamu siap-siap, kita bawa Sanum ke dokter. Iya mas. Baru saja aku mentransferkan uangku ke ibu, dan sekarang Sanum mendadak sakit dan harus bawa ke dokter. Sudah pasti aku harus mengeluarkan duit lagi. Jika sudah begini, aku tahan berapa lama sisa uangku ini? Oke, kita beralih lagi ke Yana. Kamu masih pegang uang berapa Yan? Tanya Mas Arif padaku yang sedang menggoreng tempe. Karena setelah Mas Arif membawa Sanum ke dokter, Mas Arif tak lagi kembali ke kantor karena ya lelah. Hari ini aku hanya memasak menu seadanya, yaitu tempe goreng, sayur sop, dan sambal terasi sebagai pelengkap agar lebih nikmat. Ya, ini adalah menu yang Mas Arif minta. Tumben sekali dia hanya meminta tempe, padahal biasanya dia selalu menyuruhku memasak ikan ataupun ayam. Uang yang Mas tinggalin untuk Yana kan sudah Yana kembalikan semua ke Mas. Itu pun uangnya masih utuh. Yana juga gak pakai sama sekali. Mas Arif pun langsung menghembuskan nafasnya dengan kasar. Hembusannya seperti seseorang yang sedang kewalahan menanggung beban yang sangat berat. Memangnya kenapa mas? Mas bingung Yan. Duit di dompet mas cuma sisa 600.000. Sudah pasti gak akan cukup untuk makan kita sampai akhir bulan nanti. Loh, bukannya semalam mas bilang kalau mas masih nyimpen 2 juta? Sudah mas transferkan untuk bayar buku sama beli daster untuk ibuku Yan. Ya Allah mas, inilah sifat Mas Arif yang paling aku benci. Mas Arif masih menomorsatukan ibunya daripada anak istrinya sendiri. Jika sudah seperti ini, apakah aku dan anak-anakku harus berpuasa sampai akhir bulan nanti? Membawa ibu ke makan nasi bebek seharga 70.000 saja diperhitungkan, tapi untuk mentransfer ibu sebesar 1.200.000 saja dia tak keberatan sama sekali. Padahal bapak mertuaku atau bapak Mas Arif masih ada, dan dia juga memiliki sebuah usaha bengkel yang lumayan besar. Tapi herannya sampai detik ini ibu mertuaku masih suka membebankan hidupnya pada Mas Arif. Berbeda dengan ibuku. Ibuku adalah seorang janda anak 3 yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi sesusah-susahnya ibuku dalam menafkahi kedua adik-adikku, ibu tak pernah sama sekali sampai meminta-minta padaku. Sepertinya ibunya Mas Arif yang masih terus meminta kepada Mas Arif sampai sekarang. Sebenarnya aku tak masalah jika Mas Arif membantu ibunya, itu tak masalah. Tapi jika kondisinya seperti ini, sampai kami harus terus-terusan mengalah, tentu saja aku keberatan dengan hal tersebut lah. Bahkan dulu sewaktu aku masih hamil Sanum, kami pernah
4 hari makan hanya dengan nasi dan garam. Karena kami sudah tidak punya uang lagi. Karena waktu itu uang belanja dapur yang seharusnya cukup untuk sebulan malah diberikan untuk ibunya Mas Arif untuk membeli kulkas baru. Mau kamu kasih makan apa kita nanti, Mas? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sore hari and see you. Ciao.